Bud. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Nina Runting, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, selaku narasumber. Terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya. Yang saya banggakan teman-teman penyelenggara yang telah berkontribusi pada acara pada pagi hari ini. Dan yang kita hormati sobat-sobat RSGM dimanapun sobat-sobat berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman sehat lahir dan batin serta kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat bergabung di acara Smile Talk live Instagram RSGM Solastri. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk hamba yang diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Gigi Henida Dwi Puspitasari selaku moderator yang akan memimpin acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Sebelum acara mulai, Dok, saya akan membacakan dulu susunan acaranya. Jadi yang pertama nanti ada pendahuluan, yang kedua nanti ada pemaparan materi dari narasumber kita, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Untuk acara pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi singkat dari narasumber kita. Jadi menurut The National Institute of Health di London, Inggris, dokter, pada tahun 1600 itu sakit gigi tercatat sebagai penyebab kematian itu menduduki di angka 5 dan ke-6, dokter. Kemudian sampai dengan tahun 1908 ini sakit gigi penyebab kematian diprevalensi 10 sampai 40%. Tapi memang seiringnya zaman untuk saat ini itu memang prevalensinya menurun karena pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut sudah mulai dikenal oleh masyarakat, Dok. Hanya saja kesehatan gigi dan mulut ini kan belum merata ya, Dok, ya, untuk pengetahuannya seperti itu. Dan salah satu penyebab kematian yang dianggap kematian dari gigi adalah gusi bengkak, Dok. Nah, jadi ada asumsi dari masyarakat, apakah memang benar ya gigi bengkak itu menyebabkan kematian? Mitos atau fakta? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir narasumber kita yang hebat, yaitu Dr. Nina Runting. Beliau merupakan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial di RSGM Sulastri. Beliau juga merupakan direktur pelayanan medis dan keperawatan dan merupakan dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, kita sapa dulu dokter Ninanya. Halo dokter, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman RSGM semua. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sudah siap dok kita memberikan informasi ke sobat-sobat RSGM dokter? Insya Allah. Insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Dokter Nina tentang apakah gigi bengkak menyebabkan kematian. Monggo, dokter. Terima kasih, Dokter Henida. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait pokok bahasan kita pagi ini, mitos atau fakta, yang benar adalah fakta. Fakta. Jadi gigi ini kan areanya adalah area kotor ya. Kenapa kita bilang kotor? Karena ini adalah tempat keluar masuk makanan. Ya. Jadi begitu banyak bakteri yang terdapat pada mulut ya. Jadi gigi yang tidak dirawat dengan baik, misalnya seperti gigi berlubang atau gigi yang tidak pernah dibersihkan sebenarnya karang giginya. Nah, itu dapat menyebabkan jalan masuknya infeksi.
Nah, kenapa kok bisa hubungannya dengan kematian? Itu ternyata setelah gigi itu lubang dan lubangnya cukup dalam, jadi bakteri dan hasil-hasil dari produksi bakteri itu turun ke dalam saluran akar, kemudian terjadilah biasanya adalah infeksi. Tandanya yang paling utama adalah satu, rasa nyeri, yang kedua bengkak, bahkan pasien itu bisa demam. Nah, bakteri yang turun ke bawah itu tentu akan nanti berhubungan dengan peredaran darah juga. Jadi produk bakteri ini atau bakterinya sendiri itu bisa ke seluruh tubuh. Jadi kadang pasien itu kalau sakit gigi tidak hanya sakit pada area giginya yang sakit, itu bahkan kadang meriang. Mungkin pernah ada ya yang sakit gigi sampai meriang, panas, sakit kepala, terus pusing, atau bahkan badan sekitarnya itu merasakan tidak nyaman. Nah, itu tandanya bahwa infeksi itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi penanganannya sebenarnya di tahap itu sudah harus sangat cepat, karena kalau tidak tentu akan berbahaya untuk tubuh secara keseluruhan seperti itu. Nah, selain itu produk dari bakteri itu nanti bisa menjadi bengkak. Ya, bengkak itu tidak hanya sebatas pada gusi, Dok. Jadi bisa menyebar bahkan ke pipi, pipi bengkak besar, terus turun dia ke leher. Nah, kalau sudah sampai leher ini tentu sangat berbahaya. Karena kan di situ jalan nafas, ya, selain tadi ya bakterinya ke seluruh tubuh. Nah, karena bakterinya itu sudah sampai jalan nafas, resikonya tentu adalah kematian. Baik. Jadi, Sobat RSGM sudah bisa menjawab belum ya kalau mitos atau fakta gigi yang bengkak itu menyebabkan kematian Ya, tadi dari pemaparan Dokter Nina. Wah, ini materi yang sangat menarik ya, Dok ya, ya. Karena banyak sekali masyarakat kita yang datang untuk berobat di saat sudah akut, sudah kronis ya, Dok, sudah ya. bengkak, sudah sakit seperti Oke. itu. Dan saya mengingatkan ini untuk sobat-sobat RSGM, kalau ada yang punya keluhan tadi gigi sakit, gusinya bengkak, pipinya bengkak, jangan ragu-ragu, langsung datang ke Ya, dokter giginya agar mendapat perawatan dan pengobatan yang tepat. Seperti itu, oke, nggih, ya. Dok. Dan saya juga mengingatkan lagi nih, Dok, di RSGM sedang ada promo ya, Dok Oh ya. ya, Jadi promonya ini adalah promo paket operasi gigi bungsu dan akan ditangani oleh dokter gigi spesialis bedah mulut, salah satunya dokter Nina ini. oke, Seperti itu. Dan jangan sampai kelewatan karena promo ini hanya sampai tanggal 31 Desember 2024 oke. gitu. Mungkin bisa jadi resolusi nanti tahun 2025 ya, Dok. Ya, Nggak ada itu istilah, oh gigi sakit karena gigi ya, bungsu, pipi apalagi bengkak. bengkak. Iya, kan nggak lucu ya, Dok, masa Hmm, kemarin sakit 2024, 2025-nya sakit lagi gitu. Nah, mumpung ada promo ini sangat-sangat worth it sekali ya, begitu ya, betul. Dok ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, dokter. Monggo yang ada pertanyaan kemarin-kemarin, mumpung ada wadahnya, mumpung kita di sini ada pakarnya yang akan menjawab, jangan ragu untuk langsung ditanyakan. Karena kita ada giveaway, Dok, hari Wah, ini. lumayan ya. Iya, 500.000 untuk 5 penanya terbaik seperti Ya, itu. jadi masing-masing 100.000 ya, Dok. Iya, Bisa buat Dok. pulsa. Lumayan ya, Dok ya. Bisa Ya, buat beli pulsa. Gitu. Dan nanti untuk penanya yang terbaik, yang terpilih akan dihubungi oleh pihak kami. Seperti itu. oke. Baik, Dok. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya izin langsung membacakan ya, Dok. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama dari Verios SB. Cara sederhana mencegah gigi bengkak bagaimana, dokter? Monggo, dokter Nina. Oke, baik. Mungkin maksudnya gigi ya, gusi bengkak mungkin Iya. ya, karena sebenarnya gusi bengkak itu pasti lanjutan dari mungkin gigi berlubang atau karang gigi yang terlalu banyak. Jadi utamanya apa yang harus kita lakukan itu pertama kita harus rutin ke dokter gigi. Nah, kalau anjuran itu biasanya 3 sampai 6 bulan sekali, ini tentu berdasarkan tingkat kekotoran atau mudah kotornya seseorang. Kalau jenengan perokok atau mungkin makan makanannya yang banyak asam, itu sebaiknya rutin lebih pendek. Jadi misal 3 bulan. Nah, dari situ
kalau misal ada gigi lubang, sesegera mungkin untuk dilakukan penambalan, ya. Nah, kalau sudah sampai dalam, misal kena pembuluh darah saraf, harus segera perawatan saluran akar. Nah, ini yang biasanya kalau tidak ditangani itu bikin gigi gusi bengkak yang Hmm, sampai kena pembuluh darah sarafnya gitu. baik. Terus kemudian tadi yang menyambung promo, nggih, memang gigi bungsu. Gigi bungsu itu biasanya itu tumbuhnya miring. Karena Hmm, tumbuh miring, gusinya meradang. iya. Nah, gusi meradang inilah yang akhirnya menjadi sumber infeksi. Bahkan yang seringnya sampai bengkak besar itu penyebab utamanya itu dari gigi bungsu. Hmm, oke, untuk penanya Verios, Mm-mm. ini ya ada tips-tips dari Dokter Nina. Jadi Mm-mm. jangan menunggu gigi ini sakit ya dok, Ya, bengkak betul. gitu. Alangkah lebih baiknya untuk mengikuti anjurannya, periksakan untuk periksa gigi 6 bulan sekali. Jadi nanti kan waktu pemeriksaan gigi itu ada pemeriksaan lengkap gitu Ya, dok. betul. Jadi udah ada warning nih dari dokternya, oh Mm-mm. ini ada gigi berlubang, masih Ya. kecil, ayo dirawat sebelum menyebabkan rasa sakit. Karena rasa sakit ini ternyata Mm. adalah sinyal di tubuh kita Mm. ya dok kalau Ya, ini ada gigi yang ya, kerusakannya besar. ya, Seperti itu betul. dokter. Oke. Baik, kita lanjut ke penanya kedua Baik, dokter. lanjut. Dari Azizah Tia. Pengobatan apa yang bisa dilakukan kalau gigi bengkak dokter? Oke, Monggo dok. baik. Untuk yang nomor dua, utamanya pergi ke dokter gigi dulu. Karena apa? Penyebab utama dari gusi bengkak ini bisa banyak hal. Jangan sampai menunggu di rumah terus lama-lama kok makin besar, makin besar. Nah, semakin kita lama merawat, perawatannya akan semakin sulit dan lebih beresiko. Hmm. Jadi, ketika sudah bengkak ya sudah harus mau nggak mau ke fasilitas kesehatan. Nah, tapi misal nih malam hari terus mungkin belum sempat ke dokter, tapi meskipun ya RSGM Sulastri ini buka 24 jam loh dok, ya Iya kan. dok. Jadi jangan khawatir sih sebenarnya masalah gigi mulut sakit bengkak udah langsung ingatnya ke RSGM tadi. Nah, tapi misal belum berkesempatan untuk berperiksa, mungkin yang bisa dilakukan itu adalah kumur dengan obat kumur dulu. Jadi mengurangi banyak loading atau bakteri di dalam mulut. Nah, ya sebenarnya kalau untuk obat itu bisa dulu obat warung atau obat ke apotek. Tapi tetap itu tadi saran utama saya terbaiknya memang harus ke dokter gigi Hmm. agar segera diketahui penyebabnya dan dilakukan perawatan. Oke. Baik dok, menyambung yang Hmm? tadi dok, memang beberapa kali ada pasien Hmm? itu ke apotek dok, belum Ya, bisa ke dokter ya gigi betul. gitu. Dan itu biasanya dikasihnya obat racikan dok. Kalau kayak gitu Oke. gimana dok? Saya tidak tahu ya kalau obat racikan, karena kan kita nggak tahu isinya apa. Ya, saran saya sebenarnya bukan yang bentuk racikan dulu. Jadi misal beberapa obat yang sudah cukup banyak diketahui masyarakat itu yang sudah bentuk tablet itu saja. Karena gini, kadang obat racikan itu ternyata Iya. sangat tidak boleh diberikan ke pasien. Misal pada Hmm. pasien gula kan tidak boleh diberikan seperti obat dexamethasone seperti itu. Ya sebaiknya memang ke dokter gigi. Tapi kalaupun tidak, itu obat jangan obat yang racikan. Nanti Racikan ya dokternya dok. yang merawat juga, oh ini obatnya isinya apa? Nah gitu Iya. juga nggak baik. Iya dok, karena setahu saya pernah kepo kan dok Mm-mm, untuk obat racikan. mm, Itu ada dua golongan anti nyeri dok, ada mm-mm. Kataflam, ada ya. Natrium diklovenat Iya, ya. sama memang Dexa itu selalu ada Ya gitu. betul. Kami Oke. juga pasti selalu Oke. mengedukasi sebaiknya jangan ya untuk sobat-sobat Mm, RSGM pakai obat racikan ya dok ya ya. betul. Karena biasanya itu tulisannya Mm-mm. Ya dihilangkan kadang ya dok isinya ya. kita nggak tahu apa. Nanti Iya. dokter yang merawat nggak tahu. Udah minum Nah, apa ini? iya, dan masa ada obat yang masuk ke tubuh tapi nggak tahu Oke. nama obatnya. Nah, kalau bisa Mm, dihindari ya sobat RSGM. Seperti itu. Dan tadi saran dari dokter Nina, jangan ragu-ragu, langsung periksa saja ke dokter oke. gigi. Ingat RSGM Solastri, karena RSGM Solastri ada dokter giginya selama 24 jam loh. Dan jangan khawatir, tanggal merah bisa nggak ya dok? Bisa ya dok Bisa. ya, jangan lupa bisa karena kita punya IGD dental Oke. seperti itu. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Adah Dwi Apriani. Apakah Hmm. pertumbuhan gigi bungsu bisa menyebabkan pembengkakan dok?
Baik, ini dari Adah Dwi Apriani nggih. Nggih, Dok. Gigi bungsu sangat bisa menyebabkan pembengkakan. Jadi ini kasus yang sudah cukup sering terjadi. Pasien datang bengkak, padahal gigi bungsunya juga utuh ya. Cuman memang biasanya giginya itu posisinya nggak oke, gusi sekitarnya meradang. Ini dulu saya pernah dapat pasien dari Sragen ya. Itu karena gigi bungsunya kondisi seperti itu dibiarkan cukup lama, itu akhirnya bengkak itu dari sisi kiri bahkan sampai ke kanan. Jadi seperti ini besar sekali. Iya. Itu tentu kalau tidak segera dilakukan tindakan, nyawa taruhannya. Hmm. Gitu. Jadi gigi bungsu bisa menyebabkan bengkak. Makanya kalau punya gigi bungsu dan sering bermasalah itu segera untuk diambil saja. Semakin lama nanti bisa semakin parah bengkak dan infeksinya. Gitu, kalau tidak segera diambil. Iya, Dok. Karena biasanya banyak ya, Dok, kalau ada keluhan gigi bungsu, sudah dikasih obat, diedukasi Nyaman, untuk terus nggih, nggak balik lagi. iya, Itu banyak. ada kemungkinan untuk kambuh lagi ya, Dok, ya? Bisa sekali dan biasanya kambuh selanjutnya itu lebih parah. Tuh, kambuh Hmm, selanjutnya tuh lebih parah. hmm, Jadi jangan menyimpan harta karun di ya, dalam rongga mulut, tapi harta karunnya penyakit ya, Dok, ya? ya jangan nimbu lah. Jangan Tapi nggak nimbul. jadinya mateng. Iya, nanti mateng. Iya, Matengnya kalau di sini nggak bagi ya, Dok, ya? nggak enak. Nggak enak. Iya, Baik, kita baik. lanjut pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Rahadian Nilham. Oke, Oke. Bagaimana cara meyakinkan pasien yang menunda perawatan, Dok? Karena kekhawatiran kematian, dokter. oke, Monggo baik. silakan, dokter. Ya, ini memang beberapa kita temui pasien itu tidak mau dilakukan tindakan karena khawatir. Jadi memang suatu tindakan pasti memiliki resiko, ya. Resiko ini tentu harus dipahami apa nanti itu kalau tidak dilakukan apa resikonya juga. Jadi kita harus memberikan dua pertimbangan. Kalau gigi ini diambil, apa yang bakal terjadi ya tentu ada infeksi atau yang terburuknya nanti ada kematian dan lain-lain. Tapi kalau gigi ini diambil juga kita sampaikan resiko tindakan. Cuman resiko tindakan kan sebisa mungkin kita minimalisasi dengan pelayanan atau fasilitas kesehatan yang memadai. Baik. Jadi seperti itu, Gap, dari Oke. penanya Rahadian Karena Ilham. memang masyarakat umum mungkin mendengar banyak berita dan Iya. lain-lain akhirnya malah menunda dan karena menunda itu malah menjadi hal yang berbahaya. Yang Mm-mm, jarene gitu ya, mm-mm, Dok, ya, di mm-mm, kalangan masyarakat. Jadi memang alangkah lebih bijaknya mm-mm, langsung saja periksa ke dokter gigi mm-mm. karena kasus orang pertama, yang kedua walaupun keluhannya sama tuh Mm, kasusnya berbeda ya, Dok, iya, ya. Itu dan nanti yang akan menentukan treatmentnya apa adalah dokter pemeriksanya seperti betul. itu. Dan daripada takut tuh sampai dengan sudah berkali-kali sakit gigi, aduh nanti kalau dilakukan tindakan bisa menyebabkan kematian, lebih baik ya tadi cek ke Ya, dokter gigi berkala nggih, Dok. oke. Jadi biar tidak belum parah sudah ada perawatan. Seperti itu. Ya, Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ervan underscore AL Hakim. tidak serius sekali. Mengapa Iya. seringkali infeksi gigi dianggap serius oleh banyak orang dan bagaimana mengubah persepsi ini di masyarakat? Wow, baik, Dok. Monggo silakan, Dok. Ya, mungkin maksudnya malah yang tidak serius Iya, kali ya. mungkin, Dok. Kurang tidaknya tadi. Kurang Oke. tidaknya belum diketik. Oke, saya coba jawab pertanyaan berikutnya. Memang kadang gigi ini dianggap kurang kurang ada pengaruh ya. Padahal itu tadi saya sampaikan gigi mulut itu adalah area utama masuk makanan ya. Itu tadi selain kotor, yang kedua jika ada masalah di gigi dan mulut itu ternyata bisa kemana-mana. Jadi satu infeksi itu bisa menyebar tubuh itu pasti kan juga berbahaya ya. Yang kedua ternyata penyakit jantung Iya. itu bisa juga dari gigi yang banyak berlubang. Hmm. Dan saya semakin kesini semakin banyak menemui hal-hal yang ternyata kok unik ya. Misal ada pasien itu suka gatal-gatal nih ya, Iya, suka Dok. gatal-gatal sama dokter kulitnya itu disuruh ke dokter bedah mulut dan setelah diambil giginya yang bermasalah gatalnya hilang, autoimunnya hilang ya. Karena Hmm. apa? Ya gigi ini ya secara perlahan-lahan tapi kontinu terus memberikan pengaruh ke badan secara umum dan ini hanya sedikit cerita dibandingkan dengan banyak pengalaman tentang
gimana sih gigi itu ternyata bisa berpengaruh ke seluruh tubuh ya. Dan itu case-nya juga nggak cuma 1-2 dok, yang Iya, dari kulitnya, dari jantungnya bermasalah, atau bahkan sekarang saya sering mendapat pasien itu rujukan dari dokter ortopedi. Ya, ortopedi. jadi misal ada yang mau ganti lutut, Ya. ganti hip atau pinggang ya. Kalau yang sudah sepuh kan biasanya kalau ada masalah di situ kan diganti dengan protesis ya. Oh, iya, Nah, Dok. itu harus ke dokter gigi dulu untuk diperiksa ada tidak penyebab bisa menjadi sumber infeksi. Oh, Karena seperti bisa itu. gagal nanti Iya, Dok. protesisnya jadi nggak nyatu. Itu hanya sedikit ya dari contoh. Jadi gigi dan mulut ini harus dijaga, dan itu sudah mulai dari kecil sampai nanti tentu sudah sepuh gitu. Oke. Itu nggih sobat RSGM. Jadi ternyata gigi ini merupakan pintu masuk utama Betul. ya, Dok, untuk kesehatan secara umum kita, Mm. dan ternyata banyak sekali pengaruhnya atau hubungannya antara Ya, tadi kulit gatal-gatal, kemudian ada pasien yang mau melakukan operasi ternyata dirujuk ke dokter gigi untuk mm, dilakukan pengecekan, dan mm, apabila ada mm. kerusakan gigi diambil ya, Dok Ya, ya. betul. Begitu untuk sobat RSGM, jadi jangan sepelekan gigi itu, karena gigi pun juga Ya, investasi kita loh sampai tua gitu. betul. Tadi yang dikatakan Dokter Nina, garda terdepan untuk proses Mm. pengunyahan, jadi mempengaruhi pencernaan kita seperti itu, dan gigi juga mempengaruhi Estetik ya. estetik ya, Dok ya. Misalkan ada yang dicabut satu nanti Satu tidak depan simetris. lagi ya. Iya, satu Nanti namanya depan. jadi bugang nanti. Bogang apa, Dok? Nggak punya gigi Oh, depan. namanya boga. Hilang giginya. Hilang Ya. giginya. Itu gigi depan. Mm. Senyum pun juga nggak Nggak percaya bisa diri ya, percaya diri, Dok. betul. Kalau ada gigi belakang, memang senyum nggak kelihatan. Tapi Tapi kalau makemnya ya. dari makannya nggak bisa. Jadinya mau Mm-mm. makan yang keras-keras dihindari. Kempot ya pipinya. Kempot pipinya, untuk Mm-mm. perempuan jadi kurang Mm-mm. Jadi cantik gitu kelihatan ya, lebih Dok. tua dari usianya. Oh, sama kelihatan lebih tua ya Sobat Mm-mm. RSGM. Jadi jangan Ya. sepelekan tentang kesehatan gigi seperti itu. Mm-mm. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Banyak dari ya. banyak, Dok. Karena face-nya Dokter Nina sepertinya memang banyak, Lah lah Dok. lah lah. Baik, Dok, dari AD RJA 123. Ya. Gigi terlanjur bengkak, Mm. apakah memang harus langsung ke dokter gigi? Atau Mm-mm. bisa dengan penanganan mandiri dulu ya, Dok ya? Oke. Monggo, Baik, dokter. sebisanya tentu langsung ke dokter gigi nggih. Nanti takutnya ini segera memburuk. Jadi gigi ini kadang memburuknya itu nggak cuma hitungan semingguan, ada yang sehari 2 hari itu dari yang nggak bengkak jadi bengkak besar Hmm. sekali. Dan tentu pasti tidak nyaman. Jadi saran saya segera ke dokter gigi. Kalau kepepet aja tadi ya, yang misal kumur, obat kumur atau minum obat di apotek tapi bukan racikan, untuk pertolongan pertama Oke, saja. Dok. Karena gigi ini jeleknya apa? Kalau tidak ditangani, itu obat itu hanya mengurangi gejala. Ya, jadi misal gigi itu lubang dalam nggak segera ditambal atau dirawat, ya sakitnya bakal nggak hilang terus Iya, gitu. Dok. Kecuali minum obat. Tapi masa iya mau minum obat terus? Nanti yang kena lambung. Nah, nanti yang kena lambung ya, Dok ya. Mm-mm. Jadi tadi dihindari obat racikan tadi, Ya, kalau memang urgent belum bisa ke dokter gigi, bisa beli obat apotek ya, Dok ya. ya. Tapi obat anti nyeri Mm-mm. saja, begitu, Dan dokter? sama obat kumur ya. Oh, sama obat kumur. Mm-mm. Dok, banyak yang bertanya, kalau kumur pakai air garam itu Mm. katanya bisa mengurangi rasa sakitnya. Tuh. Apakah betul, dokter? Ya, bisa juga dengan air garam hangat, jangan panas ya. Hangat, karena dari hangat itu akan membuat nyaman, yang satu, yang kedua, garam yang dicampur air itu memiliki sedikit efek antibakteri. Jadi Hmm. bisa. Atau rebusan daun sirih Oh, rebusan ya. daun sirih. Tapi hangat ya, jangan panas. Nanti kalau panas takutnya gusinya terlalu meradang, malah tambah parah radangnya. Hangat Baik. sedikit saja. Jadi, itu alternatif jika memang sangat terpaksa belum bisa Ya, periksa ke betul. dokter gigi ya, Dok. Pertolongan pertama lah Pertolongan gitu di pertama. rumah. Nggih. Tapi itu kan misalkan malamnya, besoknya kalau bisa Ya tetap ke dokter harus ke gigi. dokter gigi. Ya. Jangan itu terus ya, Dok. Jadi Ya, malah obat ya, rutin nanti. ya bahaya nanti. Nanti bahaya. Seperti itu Sobat Mm. RSGM. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ara Wicaksono. Apabila gigi bungsu dibiarkan saja, apakah berbahaya, dokter? Baik. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pasien saya. Gigi bungsu ada yang memang nampak, ada yang tidak nampak.
Yang nampak jika dia posisinya nggak oke ya, memang harus diambil. Ya, karena apa? Untuk pencegahan kedepannya dia menjadi masalah. Karena biasanya gigi bungsu ini bermasalah karena posisinya nggak baik. Bisa nanti mudah berlubang, Iya. gusi sekitarnya meradang, seperti itu. Apalagi kalau misal sudah bikin pusing dan lain-lain, jangan ditunda untuk diambil. Nah, yang kedua itu kalau dia tidak nampak. Kalau dia tidak nampak, tentu resiko operasinya semakin tinggi. Karena gigi tidak nampak, dia dekat dengan pembuluh darah sama saraf. Nah, kalau dia tidak ada keluhan berat di pusing atau hal-hal yang dapat disebabkan oleh gigi bungsu, tidak harus diambil Iya, karena Dok. resikonya besar. Cuman kalau dia menyebabkan, jadi karena tekanan ke pembuluh darah sarafnya besar, itu kadang pasien tuh ada yang pusing, ada yang telinganya mendenging. Hmm, Itu saya pernah punya iya, pasien, Dok. itu dia tidak tahu bahwa dia punya gigi bungsu, itu beliau sudah umur 50-an. Dia itu mencari pengobatan karena dia merasa pusing, pegel, tangan itu seperti loyo. Iya, Dok. Itu udah akupuntur, dokter saraf dan lain-lain, udah muter-muter berpuluh-puluh tahun. Ya berapa tahun ya itu? Ya sekitar 10-20 tahun. Itu nggak tahu penyebabnya apa. Nah, ketika Oke. di RSGM dia itu mau tambal gigi nih dok ceritanya. Nah, setelah di ronsen karena harus ronsen ketahuan ada gigi bungsunya dan itu Hmm, cukup dalam ya karena dalam saya ambil dengan oke. bius total. Nah, setelah itu diambil keluhannya hilang. Ya, jadi gigi bungsu itu tadi ya kalau memang ada keluhan pusing dan lain-lain pegel ya telinga mendenging mau nggak mau memang harus diambil. Baik. Itu tadi pasien dokter Nina usia sudah sepuh 50-an ya lah. dok, Nggih, sudah sepuh Dan tapi itu ternyata banyak. nggak tahu ada gigi Ya, bungsu ya dok ya. ya. Dan case-nya nggak cuma satu sih sebenarnya di Baik, berarti RSGM. itu kategori yang gigi terpendam tidak terlihat Iya, ya dok tidak ya. nampak. Nah itu tadi sobat RSGM. Jadi ternyata ada gigi bungsu ini yang dia tidak bisa muncul ya dok ya. Iya, betul. Dia terpendam. Makanya harus Tahu-tahu, ronsen, Dok. nah makanya harus Mm-mm. ronsen. Katanya ada keluhan kata di Mm-mm. telinganya, kemudian kadang pegel ya dok di Ya, lehernya, leher, bahu juga jadi di pegel, bahu seperti pusing itu. gitu. Ada Iya. yang sampai yang usia 40-an tuh pusing, pusingnya kayak menetap, hilang, timbul gitu. Dan Iya, itu sudah bertahun-tahun dicari penyebabnya gitu. ternyata dari gigi Dari ya gigi dok ya. bungsu yang terpendam di dalam. Dan itu memang Mm-mm. tidak bisa dilihat secara pemeriksaan. Tadi kelihatannya lewat ronsen Ronsen. seperti itu, Dan sahabat. kalau dalam harus pakai bius total. Oh iya, jadi tidak perlu khawatir kok. Mm-mm. Ada juga dok, kan pasien itu ada yang takut untuk Mm-mm. dilakukan pencabutan di poli. Mm-mm. Maunya merem. Nah, ini juga bisa ya Ya, dok ya. bisa banget pakai bius total. Bius total itu obat biusnya lewat infus. Bisa lewat Setelah itu infus. ngantuk, ngantuk sudah dioperasi semua gigi yang masalah dibangunkan nyerinya minimal. Iya, Karena obat semua masuk lewat infus terutama obat nyeri. gitu. Tuh. Dan bangun-bangun giginya udah nggak Gigi ada dok. bangun-bangun gigi masalah sudah hilang. Gitu, jadi nggak perlu Ya. khawatir kalau ada yang takut untuk dilakukan Mm. suntikan secara Ya, sadar ya dok ya. males buka mulut, Males kadang buka mulut, atau males bolak-balik datang karena gigi yang bermasalah ada banyak. banyak. Mm-mm. Itu juga bisa pakai bius total. Nanti Oke. bangun-bangun sudah hilang gigi Hmm. yang bermasalah. Seperti itu Sobat RSGM. Kita lanjut Mm-mm. pertanyaan selanjutnya, nggih, Dok. Dari Devita Hesti Tadi 19. sebenarnya udah ya dok Oh, awal. Mm-mm. nggih. Sudah Mm-mm. ini berarti kita lanjut dari kios Vendelem Bayung, Dokter. Saya Ya, pernah nambal gigi geraham, tapi selang beberapa tahun sejak penambalan tiba-tiba bengkak. baik. Terus saya bawa ke dokter gigi dan tambalannya Mm-mm. lepas, Mm-mm. akhirnya dicabut. Pertanyaannya, kenapa dok bisa bengkak Oke. gitu? Monggo Oke, dokter. baik. Ini mungkin juga cukup banyak yang orang, dok saya habis nambah nggak tambah sembuh kok saya tambah bengkak. Ya, ini karena apa? Jadi gini, kotoran atau lubangnya itu setelah dibur itu kan ada yang namanya pulpa. Pulpa itu isinya pembuluh darah saraf. Nah, kadang bakterinya, kadang kan kita juga nggak bisa ya lihat bakteri kecil gitu kan ya nggak bisa ya. Nah, kadang bakterinya itu ternyata sudah cukup masuk ke dalam pulpa atau pembuluh Hmm, darah saraf itu. Nah, karena ditutup, akhirnya bakterinya terus masuk dan akhirnya
spinalnya kan jadi bengkak di bawah karena sudah terjadi proses infeksi di bawah Gitu. gitu. Nah, biasanya yang seperti itu dibuka ya, dibuka terus Tambalannya ya dok ya dibuka. tambalannya dibuka terus dicari jalan agar produk bakterinya tadi bisa keluar karena itu biasanya dari gas atau nanah karena apa dia bengkak dan sakit. Oke. Nah, ketika sudah keluar, opsinya cuma ada dua. Satu, perawatan saluran akar, yang kedua dicabut. Kalau mau cepat ya memang dicabut, sudah Dicabut. selesai. Cuman kalau sayang dengan giginya, mau dirawat saluran akar juga biasanya masih memungkinkan. Tapi biasanya ronsen dulu. Baik. Itu tadi nggih dari Mm-mm. penanya kios dalam bayung. Jadi ada Yeah. kemungkinan kalau ibaratnya bakterinya itu udah masuk ke pori-pori gigi kita ya Ya dok betul. ya. Tapi kan kita nggak nampak Kita nggak ya. nampak, Mm-mm. dari ronsen pun juga nggak nampak ya Mm-mm. dok ya. Mm-mm. Seperti itu karena sudah masuk, Ya. kemudian bakteri ini masih bisa berkembang di Ya, bawahnya, padahal betul. di atasnya sudah kita tutup. Tutup. Kita Mm-mm. tutup akhirnya yang kena dampaknya di Yang bawah bawahnya ya dok gusinya ya. jadi bengkak. Gusinya jadi bengkak gitu. Mm-mm. Dan infeksi gigi ini ada banyak macamnya tadi Mm-mm. yang dijelaskan sekalian dokter Nina, itu ada Yeah. yang isinya nanah ya dok ya. Ya, Ada yang dia memang gas. baru gas, kemudian kalau yang sudah lama terkadang ada benjolan seperti itu ya dok ya, Betul. benjolan berupa daging seperti itu. Jadi sebelum terjadi infeksi-infeksi tadi, sebaiknya langsung dirawat giginya Ya. seperti itu. Baik, kita lanjut penanya selanjutnya dari Alwan Meli Cici dok. Nggak Ya. asing ya dok ya sepertinya. Baik, untuk pertanyaannya, mohon izin dok, kalau sudah pernah bengkak sampai asimetris pada wajah tapi tidak dihilangkan gigi penyebabnya dan datang kembali dengan keluhan yang sama, apakah infeksinya berlanjut dokter? Ya. Monggo dok. Kalau sudah sampai asimetris, jadi asimetris itu wajah kanan sama kiri sudah berbeda ya karena pembengkakan. Kadang memang gigi itu kalau diobati efeknya dia akan bisa keras, keras tidak bengkak tapi keras. Nah, yang keras seperti itu, padahal sebaiknya biar nggak keras itu tetap dirawat gigi yang penyebabnya sama. Kalau kerasnya ini tidak membaik, memang harus dibuka. Baik Jadi dok. istilahnya bakterinya itu tetap ada, cuman nggak berkembang tapi jadinya keras. Kadang kerasnya itu juga kalau dipegang tetap sakit. Oke Jadi dok. memang harus dirawat juga. Terutama itu adalah pengambilan penyebab infeksinya. Oke, Gitu. pencabutan gigi ya dok ya. Oke, pencabutan biasanya. Kalau Oke. mau kalau sudah infeksi, memang kadang perawatan saluran akar ini cukup memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan yang tidak infeksi. Oke dok. Berarti kalau sudah Hmm? terjadi di asimetris wajah itu udah lama ya dok infeksinya. Ya, sudah lama atau mungkin ya itu tadi dikasih antibiotik terus jadinya keras, tapi tidak bisa mengurangi asimetrisnya tadi. Oke, Gitu. itu tadi ya dok, mungkin karena sudah dikasih obat, sudah Mm-mm, merasa nyaman, akhirnya mm-mm. tidak dilakukan tindak Ya, lanjut untuk gigi penyebabnya oke. dan menyebabkan Wajahnya jadi nggak wajahnya iya simetris. jadi bengkak sebelah seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dokter Ajeng Tangklet, apakah cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan dok? Nah, ini salah Oke. satu mitos yang ada di masyarakat ya dok ya. Betul. Monggo dokter Nina. Oke. Ini juga sering ditanyakan ke saya kalau saya mau cabut gigi atas biasanya. Gitu. Ya, jadi secara anatomi sebenarnya saraf ini jalurnya itu sudah berbeda dari ujungnya. Jadi saraf itu ada yang ke mata cabangnya sendiri, ada ke gigi-gigi atas cabang sendiri, ada yang ke gigi bawah cabangnya juga sendiri. Jadi kalau cabangnya saja sarafnya sudah berbeda ya, harusnya itu tidak ada kebutaan ya. Tapi mungkin dibanding sejuta atau gimana ya yang sangat kecil, mungkin pasien ini memiliki tumor atau kelainan yang dimana saraf-sarafnya itu karena tumornya itu sarafnya jadi bersinggungan atau jadi ada pengaruh di situ. Iya dok. Jadi Jadi kalau kalau buta buta. kebutaan itu berarti Mm, mitos ya dok ya. betul, Baik. betul. Bisa diingat ya sobat RSGM, kalau ada yang bilang seperti itu mitos. Ya, Karena pesyarafan di mata dan gigi ini berbeda gitu. cabangnya sudah Cabangnya berbeda dari berbeda. awal. Dari awal sudah berbeda Iya. kecuali jika ada masalah di area
Tadi ya dok ya, yang Ya, menghubungkan antara mata dengan gigi tadi. Mungkin salah ya, satunya ada infeksi berupa tumor. Seperti itu. ya, Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alfatisa Rizky. ya. Dokter, apakah dikompres akan mengurangi pembengkakan gusi, dok? Nah, oke. Oh, enggak Ini dok. saya cukup banyak melihat di sosmed itu sakit gigi di kompres anget seringnya gitu. Kalau saran saya tidak, ya. Karena Tidak, apa? oke. Apalagi kalau dia sakit bengkak awal, dia masih kemerahan, itu sebenarnya bakteri lagi tinggi-tingginya aktivitas, ya. Kalau yang seperti itu dikompres, yang bisa terjadi malah nyebar kemana-mana. Baik Dan saya dok. sudah menemui beberapa pasien itu karena arahan dari sosmed, bahkan ada yang dokter gigi mengarahkan untuk kompres Dikompres. anget. Oh, Itu seperti itu. jangan, ya. Jangan gitu. Apalagi kalau dia di fase awal akut. Ya, fase awal akut yang masih merah keras itu kalau dikompres bisa sampai ke samping bahkan ke leher dengan Hmm, cepat gitu. Kemarin terakhir ada pasien IGD ya sepertinya karena dikompres malah turun ke leher. Nah, kalau yang seperti dok. itu sudah sangat berbahaya gitu. Baik, berarti Ampun. tidak dianjurkan ya dok ya. Enggak, tidak anjurkan. Baik, apalagi ada yang kalau bengkak dikasih koyo seperti itu Ya, dok. ya, janganlah. Yang utama itu memang pengobatan dan penanganan sumber infeksinya. Ya, Oke. memang harus ke dokter gigi. Iya. Dokter gigi di RSGM nggak ada yang menakutkan, saya rasa ya. Semua Oke dok. cantik-cantik gitu ya. Nggak usah takut. Baik dokter. Untuk selanjutnya dok, ini ada komentar Hmm? dok dari Faiza dok. Semangat dokter Nina. Ya, terima kasih. Oke, Baik, makasih. kita lanjut ke pertanyaan lagi dok. Dokter izin Hmm? bertanya, kalau baru keluar ranap karena sakit gula dan jantung, apakah berbahaya jika ingin dicabut dok? Oke, jadi Monggo dokter. pasien itu memang banyak yang karena apa gula dan jantung ini ada resiko untuk pengambilan giginya. Tentu ketika kita akan mengambil gigi pasien dengan penyakit-penyakit bawaan ya atau penyerta kita bilang itu harus dilakukan cek ya cek lab atau cek fisik dulu untuk sebelum dilakukan tindakan. Oke. Gitu. Masalah bisa tidaknya tentu dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan, baik Oh. dok. Dan mungkin bisa kita himbau juga ya Hmm? dok ya, kalau ada pasien yang periksa, sebaiknya memang mengatakan apa adanya Ya, aja. betul, Apabila ada betul. riwayat mungkin paling minim adalah keluhan lambung atau ada Ya, hipertensi, ada gula, gula gitu. betul. Jangan Jangan disembunyikan. disembunyikan gitu, karena nanti yang rugi bisa pasien Pasiennya sendiri sendiri. kalau sampai terjadi resiko apapun gitu. Oke, karena dengan jujur ini pasti dokter akan menentukan perawatan yang aman gitu, Oke, dok. Bukan betul. kok ditolak gitu, dok. Karena ditakutkan Betul. dari pasien-pasien gitu takut ditolak, dok. Oke, ya. Kata, Tapi bisa itu dilakukan tindakan itu bisa tentu pemeriksaan hmm, dan nanti perawatan lanjutan untuk persiapannya. baik, itu nggih. Jadi bisa, tidak perlu takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi punya sistemik apa, punya sakit apa, Hmm. nanti akan membantu dokternya untuk Oke. menentukan pilihan yang tepat. Seperti Oke, itu. kalau di RSGM ini dok, eh, saya sering menerima pasien dengan rujukan dari dokter jantung, terus dokter apa dengan apa hipertensi dan Oke, lain-lain. Ya, kadang kan karena memang pasien ini sudah ke beberapa dokter dan dokternya takut untuk oke, dirawat giginya atau dicabut giginya. Nah, itu biasanya dirujuk ke saya. Nah, nanti memang saya akan bekerja sama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Di sini itu ada dokter penyakit dalam yang praktek Bapak Ibu. Jadi misal jenengan apa itu tadi ya ada masalah gigi terus ada penyakit penyerta, saya akan mengkonsultasikan atau hmm, misal jenengan mungkin ya kok males antri di rumah sakit umum yang dokternya pasiennya banyak harus antri banyak. oke. Di sini ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum yang nanti bisa memberikan pelayanan untuk spesialis penyakit dalam dan umum. Jadi tidak hanya gigi Tidak sebenarnya. hanya dokter gigi di Tuh. sini ya, Sobat Uh-uh. RSGM. Baik, jadi Mm-mm. tadi saya menyambung Mm-mm. ada dokter umum dan dokter Betul. spesialis penyakit Oke. dalam yang nanti akan bisa dikonsultasikan gitu, dok apabila Ya, langsung dilakukan tindakan di hari itu. betul, betul. Itu jadi tidak perlu khawatir, lebih Mm-mm. nyaman lagi ya dok Ya, ya karena sudah betul. tersedia pelayanannya seperti itu. Baik, kita lanjut ke perawatan ke pertanyaan selanjutnya. Mohon Hmm. maaf.
Baik, dari Octavia Dewi 14. Bismillah, mohon izin bertanya, kalau gigi bungsu diambil apa ada resikonya, Dok? Hal-hal apa saja yang perlu dihindari? Monggo, Oke. Dokter. Kalau gigi bungsu itu karena dekat pembuluh darah saraf, tentu resikonya adalah satu cedera pembuluh darah atau cedera saraf. Cedera pembuluh darah namanya perdarahan. Kalau memang posisinya dalam, itu saran saya itu tadi dengan bius total. Karena dengan Hmm, bius total penanganan itu bisa lebih maksimal. Pasien juga tidak dipengaruhi oleh rasa takut. Kadang kan kalau kita takut, tensi itu tiba-tiba naik. Nah, itu naik ya, resiko Dok. perdarahan tinggi. Ya, jadi dengan bios total semuanya itu kan bisa dikendalikan dan nanti bisa digunakan alat-alat yang memang tidak ada di poli. Poli, Karena memang baik. ada alat yang hanya bisa dipakai di ruang operasi Hmm, atau bios total. Yang kedua, cedera saraf. Cedera saraf itu terburuknya bisa orang seperti mati rasa. Mati rasa itu bisa dirasakan di dagu kanan atau kiri ya. Ini memang atau karena saraf kanan sama kiri berbeda, baik, atau Dok. lidah sisi kanan atau kiri. Itu bisa terjadi, namun itu kemungkinannya kecil. Nah, itu tadi saya kembalikan kita harus menimbang faktor resiko dan nanti kalau dia tidak diambil akibatnya apa. Oke. Yang misal infeksi, bengkak, nyeri, pusing, ringan mendenging yang disebabkan karena gigi bungsu, selama gigi bungsunya tidak diambil pasti dia akan berkeluh seperti itu. Itu pasti terjadi. Oke. Cuman kalau faktor resiko seperti cedera pembuluh darah saraf seperti yang saya sampaikan tadi itu belum tentu terjadi dan kemungkinannya sangat kecil. Jadi Baik. harus ditimbang memang. Baik, itulah beberapa hal Mm-mm. resiko jika Mm-mm. memang pengambilan gigi bungsu. Hanya Ya. saja ini memang perlu apa ya, Dok? Mm-mm. Menguatkan mental dulu, kemudian Betul, jangan harus lupa siap. ke dokter gigi yang sudah yakin gitu ya, Dok ya. Ya, Karena betul. sugesti juga mempengaruhi. Oke, Bisa langsung ke dokter bedah mulut kalian dokter betul. Nina kalau ragu-ragu Mm, dipraktekkan pribadi misalkan seperti betul. itu ya, Dok. Oke. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Alfatisa Rizky. Dok, apakah ada usia ideal untuk mengambil gigi bungsu, Dok? Dan Oke. apakah wajib, Dok, gigi bungsu ini diambil? Monggo, Oke. Dokter Nina. Untuk yang gigi bungsu wajib dicabut tadi sudah saya jawab di yang sebelumnya. J, Nah, untuk pertanyaannya adalah usia ideal. J. Ya, saran saya untuk gigi bungsu itu diambil pada sekitar awal 20. Ya, kalau misal usia 19 atau ke bawah atau belasan itu sudah ada keluhan di gigi bungsu ya memang mau nggak mau diambil. Ini pasien paling kecil saya itu 11 atau 13 Hmm, tahun. Dia gigi punya gigi bungsu. bungsu yang dia hanya cuman mahkotanya saja. Baik, Dok. Dan di dalam belum nampak. Saya tahunya dari ronsen. Tapi dia memiliki keluhan pusing sekali. Itu usianya masih kecil ya. Nah, gigi bungsu saat itu harus diambil karena kalau tidak pusing. Nah, tapi usia yang biasanya ada keluhan itu biasanya usia awal 20. Itu sudah ada penelitiannya. Mayoritas orang mengalami keluhan pada gigi bungsu itu awal 20. Nah, itu adalah waktu paling baik untuk diambil. Karena apa? Penyembuhan pasti lebih cepat. Usia 20-an awal biasanya kan kondisi fisik masih prima dan yang kedua kondisi di gigi bungsunya itu sendiri. Tadi kan saya sampaikan resiko untuk operasi gigi bungsu itu salah satunya cedera saraf. Oke. Nah, pada awal 20-an itu ujung akar gigi bungsu belum terbentuk sempurna. Itu mengurangi resiko. Jadi Hmm, karena dia belum terbentuk sempurna, tekanan ke saraf itu kecil. Jadi kecil, ketika Dok. diambil resiko cedera sarafnya lebih kecil. Baik. Jadi benefit cukup banyak ya, tidak hanya pada pemulihan tapi juga ke faktor resiko. Gitu. Baik. Ya, jadi karena biasanya gigi bungsu ini kan munculnya di usia 19 tahun ke atas ya, Dok Ya, ya. oh, betul. Itu kalau sudah ada tanda-tanda loh kok pusing, loh kok juga bisa mempengaruhi gigi Hmm. depannya agak maju gitu ya, Hmm. Dok ya. Ini perlu dicek apakah gigi bungsunya posisinya kurang baik seperti itu Oke. gitu, Dok. Kalau memang Hmm. sudah tahu segera diambil saja Oke. agar tidak menyebabkan permasalahan lagi gitu, Dok. Oh. Mungkin saya tambahkan lagi Oke, dok, Dok. sebenarnya jangan menunggu gigi itu bermasalah. Jenengan kalau punya kerabat atau jenengan sendiri masih usia 20-an, tidak ada keluhan gigi bungsu, ronsen dulu. Ya. Ronsen panoramik untuk melihat posisi. Karena pada usia itu tentu saja gigi yang sudah miring nggak mungkin jadi tegak normal. Oke, Kalau Dok. memang dari situ sudah ada gigi miring, diambil. Tidak perlu harus ada keluhan.
Ya, malah jangan sampai ada keluhan baru ambil. Yang bagus itu memang jelas dia tidak normal, diambil itu mengurangi banyak resiko. Oke, Gitu. sebelum menyebabkan Heeh. sakit ya, Ya, Dok. itu salah satu benefit kenapa kita harus rutin ke dokter gigi. Nah, itu dia ke Biar dokter. kedetek dari awal. Nah, sebelum ada tanda-tanda Mm-mm. sakit, kita tahu ada ini calon penyebab Mm-mm. sakitnya ya, Dok ya. Langsung ada Ya, penanganan. Seperti itu Sobat RSGM. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. ya, Dok, oke, baik Dok. Ini ada pertanyaan terakhir nih Dok. Dok, ya. bagaimana penanganan awal sebagai orang awam Dok saat mengalami gigi bengkak Nah, tadi sebelum kita ke sepertinya dokter gigi? sudah nggih. Sudah nggih Dok, kalau Mm-mm. belum bisa ke dokter gigi, Ya, dengan tadi nggih Dok bisa mm-mm. minum obat Obat. anti nyeri dan Mm-mm. kompres, kemudian No pakai kompres. kompres maaf, Anu, tidak boleh kompres, mohon maaf. kumur. Kumur. Kumur kalau nggak Nah, ada obat kumur bisa pakai air hangat dikasih garam oke, gitu, Dok, oke. atau daun sirih. Daun sirih. Daun sirih seperti itu. Mm-mm. Itu sangat urgent saja, Mm-mm. tapi tetap diusahakan langsung ke dokter gigi agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Mm-mm. Seperti itu. Nggih. Baik, dokter, karena sayang sekali waktunya Mm-mm. sudah habis, Dok. Ya, Tadi pertanyaan terakhir yang terjawab oleh narasumber kita. Seperti itu. Mohon oke. maaf apabila ada sobat RSGM kalau pertanyaannya belum bisa dijawab. Mudah-mudahan bisa ditanyakan di lain kesempatan Ya, apabila atau ada DM kesempatan. IG saya boleh Wah, sekali. boleh DM IG Dokter Ya. Nina, G. Atau Dok langsung bertemu saja langsung, Dok, Oh G. ya, kalau Bisa. sudah bermasalah pasti harus ketemu. Biar nggak jadi masalah Biar nggak jadi besar. masalah. Baik, dokter mungkin bisa di-spill Dok kalau ada dari sobat RSGM langsung ke dokter Nina di-spill Oke, jadwal prakteknya di RSGM oke. dokter. Jadi insya Allah saya praktek di RSGM itu untuk poli itu hari Senin sampai Jumat. Jadi cukup banyak waktu saya di poli. Sedangkan kalau untuk bios total ini ya salah satu keuntungan operasi di RSGM Sulastri itu tuh kita nggak terlalu harus nunggu lama dan sangat bisa fleksibel disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu atau Mbak Kakak ya apa kapan bisa operasi. Di sini sangat berbeda dengan rumah sakit umum. Kita menggunakan alat-alat yang tentu untuk gigi dan mulut pasti lebih dibandingkan rumah sakit pada umumnya. Karena kan kita memang spesifik di gigi dan mulut. Dan yang utamanya tadi kita GPL, nggak pakai lama. GPL. Iya, hari ini daftar, besok operasi itu bisa, bisa Hmm, sekali. gitu. Gitu. Kalau ada yang nggak mau untuk rawat inap Dok, bisa nggak Dok? Oke, kalau tidak rawat inap, misal pakai bios total, tentu saya harus memeriksa ini pasiennya bisa tidak untuk tidak Hmm, apa rawat inap. Kalau kesehatannya memungkinkan, itu namanya one day surgery. one day Pagi surgery. operasi, malam pulang. Itu Gitu. kalau tentu saja kondisi kesehatannya memungkinkan. Makanya kan harus diperiksa secara detail dulu Oke. gitu. Ya tadi harus ketemu dulu ke dokter Nina. Tadi jangan lupa Mm, dicatat Senin sampai Jumat nanti bisa reservasi ke dokter ya. Nina. Kemudian kalau ada yang oh iya sepertinya aku punya gigi bungsu dan mau Mm, dicabut, bisa banget ya Dok tadi one ya, day surgery ya one Dok day ya. surgery. Kalau keluhannya atau kasusnya ini bisa Ya, tanpa rawat inap. betul. Seperti itu dokter. Betul. Baik, alhamdulillahirobbilalamin rangkaian acara kita pada pagi hari Ya. ini Oke. sudah selesai dok dan jangan lupa dok ya ada promo tadi karena banyak sekali yang punya keluhan Mm, gigi bungsu dok. mm. Tadi promonya gitu dok. Tuh. Ya, itu paling murah se-Indonesia Iya. Raya kayaknya ya. Teman saya tuh bilang, wah ini beneran nih bios total harganya segini. Wah bener, wah hebat sekali rumah sakitnya. Iya, dan yang harus diketahui, promo di sini itu tetap standarnya Rumah Sakit Gigi Mulut Sulastri. Ya insya Allah dengan ya yang lainnya itu tetap jauh di atasnya. Jadi tetap nggak sakit gitu, minimal bengkak. Jadi jangan khawatir karena promo, wah ini di diskon ini kayak aku obatnya yang Iya. gini. Oh enggak, Enggak. obat tetap yang istimewa lah untuk pasien-pasien kita. Jadi jangan takut, misal ingin pakai promo, kita sama sekali tidak mengurangi Membedakan kualitas. tidak mengurangi Betul, kualitas. gitu. Nanti bisa tanya lebih lanjut nih terkait promosi gitu. Nanti Baik. jangan lupa segera reservasi karena kan juga Terbatas dok. terbatas. Iya. Terbatas itu maksudnya karena bukan kita membatasi sih, Dok ya.
Gitu nggih, Sobat RSGM, jangan lupa segera dimanfaatkan promo yang sangat-sangat lumayan ini. Tidak ada bedanya pakai promo atau tidak. Iya. Kemudian juga sama dokternya dengan dokter bedah Ya, mulut, dikerjakan dokter bedah mulut. nggih, dengan kualitas yang sama. Monggo bisa dimanfaatkan, gitu nggih. Baik, Ya. alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara kita pada pagi hari ini sudah selesai, Dokter. Mudah-mudahan Oke. apa yang kita sampaikan, yang Dokter Nina sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin, alhamdulillah. Baik, dan jangan lupa nantikan live-live RSGM selanjutnya di Smile Talk ya, Dok ya. Acara kita Ya. namanya Smile Talk, Dok. Oh ya, semoga Dan bisa bermanfaat. amin, dan pastinya dengan materi yang tidak kalah menarik dari Yes, hari ini, Dokter. betul. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dokter Nina sebagai narasumber. Terima Terima kasih, kasih sama-sama. untuk sobat-sobat RSGM yang telah bergabung. Semoga bermanfaat. Amin. Kemudian jangan lupa tadi promonya dan nantikan live-live kita selanjutnya. Seperti itu, Oke. Dok. Baik, saya Dr. Gigi Hepida Dwi Puspitasari pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Smile for you. Smile for you. Ya, jangan takut ke dokter gigi ya. Dokternya nih cantik-cantik sama ramah. Nggak kalah dari dokter Tina ya, Dok. Oke. Udah tah. Ini kameranya di sini. Smile for you.